Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emil Iqbal dari jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana. Penghimpunan dana pada perbankan syariah. Penghimpunan dana masyarakat di perbankan syariah menggunakan instrumen yang sama dengan instrumen penghimpunan dana pada perbankan konvensional, yaitu yang pertama giro, simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat selama saldo simpanan masih ada dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya, dan biljet giro atau surat perintah pemindah bukuan. Yang kedua adalah tabungan. Simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Yang ketiga, deposito. Salah satu jenis tabungan yang dibuka oleh bank untuk para nasabah atau masyarakat yang dijangka waktunya penarikannya mempunyai periode tertentu, atau 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan seterusnya. Ketiga instrumen ini disebut dengan istilah dana pihak ketiga atau DPK, meskipun menggunakan instrumen yang sama, mekanisme kerja pada masing-masing instrumen penghimpun data pada bank berbeda. Pada bank syariah berbeda dengan instrumen penghimpunan dana pada bank konvensional. Penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah dapat diartikan sebagai titipan dari salah satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Yang pertama, rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi dengan prinsip wadiah. Yang kedua, barang yang dititipkan. Yang ketiga, orang yang menitipkan atau penitip. Yang keempat, orang menerima titipan. Yang kelima, ijab kabul. Jenis penghimpunan dana prinsip wadiah. Wadiah yad al-amanah merupakan titipan murni. Barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemelihara, dapat dikenakan biaya penitipan. Wadiah yad ad-damanah merupakan pengembangan dari wadiah yad al-amanah yang disesuaikan dengan aktivitas perekonomian. Penerimaan titipan diizinkan menggunakan dan mengambil manfaatnya. Penitip dapat menerima bonus yang tidak diisyaratkan sebelumnya. Tabungan wadiah. Ketentuan tabungan wadiah sebagai berikut. Bersifat simpanan. Simpanan bisa diambil kapan saja. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan. Fasilitas yang diperbolehkan menggunakan buku atau kartu ATM. Tabungan tidak terbatas, dapat ditarik sewaktu-waktu. Giro wadiah. Ketentuan giro wadiah sebagai berikut. Bersifat titipan. Titipan bisa diambil kapan saja. Tidak ada imbalan yang diisyaratkan. Fasilitas yang diperboleh. Kepada pemegang rekening diberikan buku cek untuk mengoperasikan rekening. Ada minimum setoran awal dan diperlukan referensi bagi pemegang rekening. Transaksi tabungan dan wiro wadiah. Transaksi terkait tabungan wadiah terbagi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan wadiah dan transaksi pengurangan tabungan wadiah.
Transaksi terkait giro wadiah terbagi dua. Yang pertama transaksi penambahan giro wadiah, dan yang kedua transaksi pengurangan giro wadiah. Penghimpunan dana prinsip mudharabah. Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik modal, dan bank sebagai mudharib atau pengelola. Rukun mudharabah terpenuhi sempurna bila ada yang pertama ada mudharib, yang kedua ada pemilik dana, yang ketiga ada usaha yang akan dibagi hasil, yang keempat ada nisbah, yang kelima ada ijab kabul. Jenis penghimpunan dana prinsip mudharabah. Mudharabah terdiri dari dua jenis, yaitu mudharabah mutlaqah atau merupakan salah satu produk dari musyarakah di mana dana merupakan 100% milik bank. Yang kedua, mudharabah muqayyadah merupakan perbedaan mudharabah muqayyadah dengan mutlaqah adalah di sisi penggunaan dana yang diterima nasabah. Tabungan mudharabah. Ketentuan tabungan mudharabah sebagai berikut. Dalam transaksi, nasabah bertindak sebagai sahibul mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Fasilitas yang diperoleh menggunakan buku tabungan, setoran awal minimum berdasarkan kebijakan bank, bagi hasil dikreditkan pada rekening tabungan setiap akhir bulan. Deposito mudharabah. Jenis deposito berjangka. Yang pertama, deposito berjangka biasa adalah deposito yang berakhir pada jangka waktu yang dijanjikan. Perpanjangan hanya dapat dilakukan setelah ada permohonan baru atau pemberitahuan dari penyimpan. Deposito berjangka otomatis. Pada saat jatuh tempo, secara otomatis akan diperpanjang untuk menjangka waktu yang sama tanpa pemberitahuan dari penyimpan. Transaksi tabungan dan deposito mudharabah. Yang pertama, transaksi terkait tabungan mudharabah terbagi dua, yaitu transaksi penambahan tabungan mudharabah dan transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Transaksi terkait deposito mudharabah. Yang pertama ada transaksi penambahan deposito mudharabah, dan yang kedua transaksi pengurangan deposito mudharabah. Dengan penjelasan ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.